Oke teman-teman, sekarang di video bagian yang kedua ini gue mau ceritain pengalaman liburan gue lagi dan keluarga gue di kota Paris dari tanggal 1 sampai 5 Juni 2019 lalu nih. Selama di Paris, gue dan bokap gak terlalu banyak bikin video karena terlalu asik nikmati pemandangan kota Paris yang sangat populer dan keren banget gitu. Juga kami lebih banyak foto-foto. Contohnya waktu di Menara Eiffel, kami gak bikin video, tapi tenang aja, gue tetap punya rekaman video di beberapa spot kota yang bisa gue share. By the way, sebelum gue nyampe di Paris itu, gue mampir dulu ke kota Brussels yang ada di Belgia. Soalnya emang gitu sistem turnya, jadi kita kayak transit dulu sebelum kita nyampe ke main objektifnya, yaitu kota Paris. Jadi ya sebelum kota Paris kita ke Brussels. Di hari keempat, pagi-pagi kami berangkat dari Amsterdam menuju Paris pakai bus perusahaan tur. Jarak Amsterdam ke Paris itu kira-kira 500 kilo teman-teman, lumayan jauh. Perjalanannya lumayan lancar karena kita melewati jalan tol antara negara yang mulus dan tidak macet. Jalan tol dari Amsterdam ke Paris itu gratis guys. Sistem transportasi di Eropa juga sudah sangat bagus, makanya di sini tidak ada kemacetan. Selain naik mobil atau bus, untuk perjalanan antar kota dan negara, orang-orang juga bisa pakai kereta api yang sistemnya sudah terintegrasi dan teratur. Rombongan tur kami jumlahnya cukup banyak dan terdiri dari banyak orang dari berbagai negara. Ada yang Tiongkok, Jepang, India, dan juga negara-negara Eropa lainnya. Selama perjalanan, kita bisa melihat sangat teraturnya Eropa. Ada perkebunan, sungai, dan pabrik-pabrik. Dikelilingi dan diselingi oleh rumah-rumah penduduk. Di beberapa tempat kita bisa lihat kincir angin yang modern, seperti yang ini yang kita lihat sekarang. Walaupun di Amsterdam ada kincir angin yang masih tidak modern, tapi dari perjalanan dari Amsterdam ke Brussels, itu kita bisa melihat kincir-kincir angin yang besar dan sudah modern. Kita juga bisa melihat di sisi kiri kanan kita banyak bus-bus lain yang mungkin berisikan turis-turis juga sama layaknya seperti kita. Di sini jalanannya lumayan sepi dan udaranya lumayan dingin. Jadi kami tidak kepanasan selama di bis, ya walaupun tetap dikasih fasilitas AC sih. Dan sekarang kita sepertinya sudah mau sampai nih teman-teman. Kami mampir sebentar di kota Brussels, yaitu ibu kota Belgia. Kita udah sampai nih dari perjalanan tadi dan kita bisa lihat di sana ada delman dan ada kusirnya. Kusirnya lumayan unik ya teman-teman, wanita. Kami berfoto di depan monumen atomium yang sangat unik tapi tidak masuk ke footage ini. Sayangnya. Kami juga sempat melihat istana Raja Belgia dan mengunjungi pusat kota Brussels dan mampir di butik komik Tintin. Dari Brussels kami ke kota Bruges. Bruges juga kota yang sangat bagus dan juga salah satu objek turis negara Belgia. Nah ini kami lagi jalan-jalan di City Hall, melihat City Hall, Market Square. Juga ada gereja Our Lady Bruges yang lumayan tinggi ya teman-teman. Di sini kusaranin kalian cobain wafelnya sama pakai selai coklat sama strawberry teman-teman. Itu harganya sekitar 2 euroan. Dan setelah puas menikmati Bruges, kami melanjutkan perjalanannya nanti itu ke kota Paris teman-teman. Tapi di sini kita belum selesai melihat-lihatnya pemandangan kotanya, soalnya lumayan unik bangunan-bangunannya dan lumayan indah serta lumayan ramai pada saat kami ke sana oleh turis-turis. Hari kelima kami dibawa tour guide mengelilingi indahnya kota Paris. Nah, akhirnya kita tuh ngelihat Arc de Triomphe, terus juga ngeliat Menara Eiffel dan kita tuh naik. Lumayan ngantri dan panas waktu naik teman-teman, jadi kalian mesti buru-buruan gitu datangnya. Untuk naik lift di Menara Eiffel itu kita harus ngantri panjang, bahkan gue sempat ngemil dan minum karena udah lapar dan haus. Kami naik sampai ke lantai 2 Menara Eiffel, jadi nggak sampai ke puncak. Kalau nggak salah di puncaknya itu ada perancang atau pembangunnya Menara Eiffel gitu teman-teman, kayak kamarnya gitu, kayak didedikasikan gitu buat dia. Dari sini kita bisa melihat keindahan kota Paris dengan bangunan-bangunan antiknya seperti Museum Louvre, Gereja Notre Dame, dan Grand Palais. Di sini lumayan tinggi dan kalau mau ngeliat ke bawah itu, ya adik gue ngapain tuh? Kalau mau ngeliat ke bawah itu harus pakai teleskopnya gitu biar lebih jelas dan bayar berapa sen kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Dan di atas itu lumayan rame dari turis-turis dari berbagai negara. Jadi tetap hati-hati dan nikmati pemandangannya. Setelah dari Menara Eiffel, kami turun dan makan siang. Setelah itu kami ikut tur kapal mengelilingi Sungai Seine.
Beda banget dengan di Amsterdam, ini sungainya lebih lebar dan kapal yang kami naikin juga lebih besar, yaitu ada 2 tingkat. Selama kurang lebih 1 jam tur di Sungai Seine, kita dapat mendengar penjelasan mengenai apa saja yang kita lewati dalam bahasa Inggris. Salah satunya bangunan yang paling terkenal yaitu Gereja Notre Dame yang mengalami kebakaran 2 bulan sebelum gue datang ke Paris. Waktu gue di situ, Gereja Notre Dame sedang direnovasi. Halo teman-teman, selamat datang di hari ke-6. Di sini sekarang kita mau ke Montmartre dengan naik metro atau kereta bawah tanah. Kita di sini belajar baca peta metro dan juga beli tiket. Naik metro lumayan gampang karena mesin vendingnya bahasa Inggris. Cuma petunjuk di stasi keretanya itu berbahasa Prancis. Jadi kita lumayan bisa belajar bahasa Prancis kayak kata sortir artinya keluar gitu. Nah, lu bisa lihat di sini suasana metro yang kami naikin ke arah Montmartre. Kereta metronya udah banyak yang lumayan tua, nggak seperti MRT di Jakarta yang masih baru. Ya emang mungkin karena umur. Dan emang di kota Paris ini banyak banget imigran-imigran kulit berwarna. Emang mereka banyak bermukim di sana dan MRT di sini tuh udah kayak lumayan kotor ya teman-teman, seperti yang gue bilang tadi karena umurnya juga. Dan di kereta ini gue inget banget lumayan panjang perjalanan dan tuh bokap gue ngapain ngezoom. Dan kayak apa ya teman-teman, lumayan rame. Ini agak lumayan sepi aja, tapi sebenarnya tadinya itu rame dan kita agak sulit buat nyari tempat duduknya. Itu ada kereta berlawanan yang mengarah ke arah yang berlawanan tadi, dan sekarang kita udah hampir sampai. Akhirnya kita sampai di Montmartre. Di Montmartre ini ada gereja yang terkenal banget, namanya Sacré-Cœur. Nah, di belakang itu banyak alun-alun di belakang gereja yang pelukis-pelukis yang mau ngelukis wajah kalian langsung di tempat dan dapat dibayar. Dan kita juga bisa melihat pemandangan kota Paris dari Bukit Montmartre yang ada di sana. Ini gambarnya agak blurry soalnya gue zoom in karena videonya tadinya tuh kayak horizontal gitu. Vertikal, sorry teman-teman. Dalam perjalanan pulang, kita naik kereta lagi dan kalian bisa ngeliat gimana cara membeli tiket di metro di vending machine, termasuk cara menukarkan uang kertasnya. Di situ ada gua gitu yang coba teman-teman, soalnya mereka curious banget dan penasaran sama cara-caranya. Soalnya belum ada di Jakarta waktu itu kan teman-teman. Jadi ya mereka penasaran dan coba-coba gitu. Berhasil atau enggak kita lihat teman-teman. Mereka masukin duitnya, ya salah. Kayak dimasukinnya di sana sama adek gue yang cowok. Dan bakal disedot teman-teman ya, tuh kan disedot sama mesinnya, dan nanti bakal keluar gitu tiketnya untuk perjalanan kita pulang teman-teman. Masih nunggu apakah tiketnya keluar. Kayaknya agak lama deh teman-teman keluar ya, soalnya diproses dulu gitu ya. Nah, itu baru tiketnya keluar dan kita baru bisa pulang. Begitu teman-teman cara membeli tiket dan keluar kembaliannya juga. Cara membeli tiket di vending machine ya teman-teman yang di sana. Diambil kembaliannya sama tiketnya sama adik gue yang kedua sama yang ketiga. Tiketnya nanti dicolok lagi ke mesin yang satu lagi buat kita pulang. Jadi begitu caranya. Ya itu kembalian. Dan di stasiun-stasiun di sana itu kayak ada pemusik-pemusik yang nyanyiin mainin alunan musik habanera. Jadi ya kalian kalau mau ngasih uang bekas kembalian tadi ya kasih aja. Sekian teman-teman untuk video di Prancis kali ini. Maaf kalau singkat karena emang gak sengaja banget ngerekamnya tahun lalu. Semoga kalian terhibur. Thank you.